Aku bukan gadis remaja. Aku perempuan 45 tahun. Janda. Kaya. Penjual semangka di pasar tradisional Mojokerto. Semua orang melihatku sebagai sosok kuat yang mandiri, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana rasanya hidup sendirian setelah suami meninggal. Di balik tumpukan semangka yang rapi, aku menyimpan kenangan yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku membangun kebun sendiri, bernegosiasi dengan pembeli besar, dan mengurus pekerja yang bergantung padaku. Hidupku lurus, teratur, aman. Sampai satu pria datang, mengubah semuanya. Dia datang sebagai pengirim semangka. Dia tampak sederhana, cara bicaranya lembut. Aku mulai percaya padanya, aku mulai jatuh cinta, tapi semua yang tampak manis ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak pernah kubayangkan. Disinilah ceritaku dimulai, tentang seorang janda yang jatuh cinta pada pria yang salah, tentang bisnis semangka yang jadi taruhan harga diri, dan tentang keberanian untuk berkata, cukup, aku bisa berdiri sendiri. Kalau kamu pikir ini hanya kisah cinta biasa, kamu salah. Ini adalah cerita tentang pengkhianatan, kebangkitan, dan kemenangan seorang perempuan yang tidak mau jadi korban. Terus dengarkan ceritaku hanya di channel Drama Kemarin Sore. Namaku Putri, usia 45 tahun. Aku seorang janda. Suamiku meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Aku tinggal di Mojokerto. Aku memiliki lahan semangka sendiri seluas 2 hektar di pinggir kota. Aku menanam, memanen, dan menjual semangka itu sendiri. Selain hasil kebunku, aku juga membeli semangka dari petani lain untuk dijual di pasar tradisional Mojokerto. Setiap pagi aku bangun pukul 3. Aku mandi, sholat, lalu menyiapkan barang dagangan. Aku berangkat ke pasar dengan mobil bak terbuka. Semangka sudah ditata dalam keranjang. Aku sampai di pasar pukul 4:30 pagi. Pasar masih sepi, tapi beberapa pedagang sudah datang. Aku menata semangka di lapak. Aku memakai pakaian sederhana, kerudung tipis warna abu-abu, dan sepatu karet. Aku termasuk pedagang yang cukup berhasil. Orang-orang menyebutku janda kaya karena punya kebun dan mobil sendiri, tapi aku tetap berdagang di pasar. Aku tidak punya anak. Rumahku besar tapi sepi. Di pasar aku merasa hidup karena banyak orang yang bicara padaku. Hari itu, seperti biasa, aku menata semangka. Ukurannya rata-rata 8 kilogram. Ada satu yang sangat besar, lebih dari 10 kilogram. Aku memindahkannya ke depan supaya terlihat pembeli. Saat aku sedang mengangkat, aku mendengar suara seorang laki-laki di belakangku. "Semangka panjenengan tambah besar ya, Bu Putri," katanya. Aku menoleh. Dia laki-laki berusia sekitar awal 40-an. Tubuhnya tegap, kulitnya coklat gelap, memakai topi petani dan kaus garis-garis. Aku mengenalnya sekilas. Namanya Joko. Dia petani semangka yang sering mengirim barang ke lapak pedagang lain. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. "Iya, Pak Joko. Ini panen kedua di lahan baru," jawabku. Dia mendekat, melihat semangka besar itu. "Lah iki, kayaknya lebih dari 10 kilo, Bu," katanya sambil menepuk ringan semangka. Aku tertawa kecil. "Iya, ini yang paling besar." Dia membantu menggeser semangka itu ke posisi lebih aman. Tangannya kuat. Aku mengucapkan terima kasih. Jam 5 pagi pasar mulai ramai. Pembeli datang. Aku sibuk menimbang dan melayani. Joko duduk sebentar di samping lapakku, seolah sedang menunggu sesuatu. Aku perhatikan dia memandangku beberapa kali, tapi aku pura-pura tidak melihat. Sekitar jam 7, dia bangkit. "Saya pamit dulu, Bu Putri. Nanti siang mungkin saya ke kebun jenengan, mau lihat bibitnya," katanya. Aku kaget. "Ke kebun saya?" Tanyaku memastikan. Dia tersenyum. "Iya, penasaran. Semangka jenengan kok lebih besar dari panenan saya?" Aku hanya menjawab singkat. "Boleh." Dia pergi membawa truknya. Aku melanjutkan berdagang sampai siang. Sore hari aku kembali ke rumah. Aku cek kebun sebentar. Semangka masih hijau, petugas kebun sedang menyiram. Aku berjalan mengelilingi kebun. Aku memperhatikan buah-buah yang hampir panen. Semuanya besar dan sehat. Aku mengambil telepon genggamku. Ada satu pesan dari nomor tak dikenal. "Bu Putri, ini Joko. Saya sudah sampai di Mojokerto kota. Besok saya bisa mampir ke kebun jenengan?" Aku membalas, "Bisa, datang jam berapa saja?" Dia jawab, "Pagi setelah saya kirim barang. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan." Aku berhenti membaca. Ada sesuatu yang mau dia sampaikan? Aku merasa agak cemas. Aku pikir dia hanya mau melihat bibit semangka. Tapi pesannya membuatku bertanya-tanya. Aku belum mengenalnya dekat, tapi dia tahu alamat kebunku. Aku duduk di kursi dekat gudang pupuk.
Aku melihat matahari tenggelam di balik kebun. Aku merasa hari itu berjalan normal, tapi pesan Joko terasa seperti tanda awal sesuatu yang tidak biasa. Aku menutup telepon dan masuk ke rumah. Aku memasak nasi dan sayur sederhana. Aku makan sendirian. Aku mandi dan beristirahat. Aku berpikir tentang pesan Joko. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Aku belum tahu maksudnya apa. Malam itu aku tidur agak gelisah. Aku memandang langit-langit kamar. Aku merasa hidupku yang tenang di pasar Mojokerto mungkin akan berubah. Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, lalu menyiapkan dagangan. Hari ini aku merasa agak gelisah. Joko bilang mau datang ke kebunku. Aku belum pernah menerima tamu laki-laki sendirian sejak suamiku meninggal. Aku berangkat ke pasar pukul 4. Aku menata semangka seperti biasa. Pembeli datang bergantian. Aku melayani mereka sambil sesekali mengecek telepon genggam. Joko belum kirim pesan. Pukul 6 pagi Joko muncul di pasar. Dia memakai kemeja kotak-kotak dan celana panjang cokelat. Dia menyapa sopan. "Selamat pagi, Bu Putri," katanya. Aku mengangguk. "Pagi, Pak Joko." Dia hanya membeli beberapa keperluan lalu pergi. Dia bilang akan ke kebunku siang nanti. Jam 11 aku sudah pulang dari pasar. Aku langsung menuju kebun semangka di pinggir kota. Kebunku luas. Ada gudang kecil, sumur pompa, dan jalan setapak di antara tanaman semangka. Aku mengecek pekerja kebun. Semua bekerja seperti biasa. Sekitar pukul 12 lebih, sebuah truk kecil berhenti di depan kebun. Aku melihat Joko turun membawa sebuah tas kain dan beberapa bibit semangka dalam plastik kecil. Dia melambaikan tangan. "Permisi Bu Putri," katanya. Aku menyambutnya di pintu pagar kebun. "Masuk saja Pak Joko." Dia langsung melihat-lihat kebun. "Wah, luas sekali ya Bu. Saya kalah jauh," katanya. Aku hanya tersenyum kecil. Kami berjalan ke tengah kebun. Dia bertanya tentang pupuk, cara penyiraman, dan teknik pemangkasan. Aku menjawab satu persatu. Dia mencatat sesuatu di buku kecil. Setelah agak lama, kami duduk di kursi plastik dekat sumur. Aku menyuguhkan air kelapa dingin dan potongan semangka. Dia memakannya pelan-pelan. "Manis sekali, Bu Putri. Lebih manis dari semangka saya," katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa kecil. "Mungkin tanahnya yang beda," jawabku. Dia memandangku beberapa detik, lalu berkata pelan, "Bu Putri, sebenarnya saya bukan hanya mau belajar tentang semangka. Aku berhenti makan semangka." Aku menoleh. "Lalu apa?" Dia menarik napas. "Saya sering lihat jenengan di pasar. Saya pikir jenengan orang yang luar biasa. Saya suka jenengan." Aku terdiam. Jantungku berdegup. Aku tidak menyangka dia langsung bicara seperti itu. Dia melanjutkan, "Saya juga janda. Duda maksud saya. Saya sudah lama sendiri. Saya lihat jenengan kuat. Saya kagum. Saya ingin dekat dengan jenengan." Aku meletakkan sendok kecil. "Pak Joko, saya belum siap jawab apa-apa. Saya baru pertama kali diajak bicara seperti ini," kataku. Dia tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Saya cuma mau jujur. Saya senang bisa ke kebun jenengan." Aku menatapnya. Wajahnya terlihat tulus, tapi aku merasa ada yang belum dia ceritakan. Aku memilih diam. Dia lalu berkata, "Kalau jenengan butuh bantuan angkut semangka atau pupuk, saya siap. Saya punya truk dan orang yang bisa bantu." Aku mengangguk. "Terima kasih, Pak Joko. Saya hargai niat baiknya." Kami melanjutkan keliling kebun. Sesekali tangan kami bersentuhan saat memeriksa daun semangka. Aku merasa agak canggung, tapi aku tidak menarik tanganku. Sore menjelang. Dia berpamitan. "Saya pulang dulu, Bu Putri. Besok saya kirim pupuk, biar jenengan tidak repot." Aku mengantar dia ke depan pagar. Dia mengulurkan tangan. Aku ragu sejenak, lalu menjabat tangannya sebentar. Tangannya hangat dan kencang. Dia tersenyum lalu naik ke truk. Aku kembali ke rumah. Aku duduk di ruang tamu. Aku memikirkan kata-katanya. "Saya suka jenengan." Aku merasa senang tapi juga bingung. Malamnya, saat aku sedang menonton televisi, teleponku berbunyi. Pesan masuk dari nomor Joko. "Terima kasih sudah terima saya di kebun jenengan. Besok saya kirim pupuk. Semoga jenengan tidak marah karena saya bicara jujur tadi." Aku membaca pesan itu beberapa kali. Aku mengetik balasan singkat. "Terima kasih sudah datang." Saya tidak marah. Aku letakkan telepon di meja. Aku memejamkan mata. Aku merasa hidupku yang sepi tiba-tiba berubah. Tapi di dalam hati kecilku ada rasa ragu. Aku belum tahu siapa Joko sebenarnya. Pagi itu aku bangun seperti biasa pukul 3. Aku mandi, sholat, lalu menyiapkan dagangan. Aku masih ingat ucapan Joko kemarin di kebun. Aku belum pernah diperlakukan seperti itu sejak suamiku meninggal.
Aku merasa campur aduk antara senang dan ragu. Aku sampai di pasar pukul 4:30 pagi. Aku menata semangka. Pagi ini banyak pembeli datang. Aku melayani sambil tersenyum. Sekitar pukul 6, dua pedagang sayur yang biasa duduk di dekat lapakku berbisik-bisik. Aku tidak mendengar jelas, tapi aku tahu mereka membicarakanku. Salah satu mendekat lalu bertanya, "Bu Putri, itu yang kemarin ke lapak jenengan siapa?" "Ganteng ya," aku hanya menjawab singkat. "Itu teman petani semangka." Dia tersenyum penuh arti. "Katanya dia sering kirim barang ke sini ya." Aku mengangguk. "Iya," aku mendengar mereka tertawa kecil. Aku merasa tidak enak. Aku tahu gosip pasar cepat menyebar. Aku hanya menunduk melanjutkan menimbang semangka. Jam 7 Joko muncul membawa beberapa karung pupuk. Dia turun dari truk. "Selamat pagi Bu Putri," katanya sambil tersenyum. Aku membalas, "Pagi." Dia membantu mengangkat pupuk ke belakang lapak. Dia bertanya pelan, "Boleh saya mampir ke kebun lagi sore ini? Ada ide baru buat bibit." Aku sempat ragu, tapi aku mengangguk. "Boleh, sore saja." Beberapa pedagang memperhatikan kami. Aku merasa wajahku panas. Aku tidak suka diperhatikan seperti itu. Setelah Joko pergi, pedagang sayur tadi mendekat lagi. "Bu Putri, hati-hati loh. Orang pasar itu cepat gosipnya," katanya setengah berbisik. Aku hanya mengangguk. Jam 11 aku selesai berdagang. Aku kembali ke rumah sebentar lalu menuju kebun. Aku memeriksa tanaman semangka. Ada beberapa buah yang siap panen. Aku hitung jumlahnya. Aku mulai berpikir untuk memperbesar usaha. Aku ingin menjual semangka ke luar kota, bukan hanya di pasar Mojokerto. Sore hari Joko datang lagi. Dia membawa buku catatan dan beberapa bibit semangka baru. Dia duduk di kursi dekat sumur. "Bu Putri, saya punya ide. Kalau jenengan setuju, kita bisa kerja sama jualan semangka ke kota-kota besar. Saya punya relasi di Surabaya," katanya. Aku kaget. "Serius?" "Iya, kita bisa kirim semangka besar ini ke sana. Harga lebih mahal. Saya bisa atur transportasi. Jenengan fokus produksi," katanya. Aku memandangnya lama. "Tapi itu butuh modal besar," dia tersenyum. "Saya punya tabungan sedikit, kita bisa mulai kecil-kecilan dulu." Aku merasa tertarik tapi juga takut. Aku baru kenal Joko sebentar, tapi tawarannya menggiurkan. Kami membicarakan detailnya sambil minum air kelapa. Dia menunjukkan catatan harga pasaran semangka di Surabaya. Semua terlihat masuk akal. Saat kami berdiri untuk mengecek lahan, kami berjalan beriringan. Tangan kami bersentuhan. Dia sempat menggenggam tanganku sebentar. Aku merasa canggung, lalu menarik tanganku pelan. Dia hanya tersenyum. Sebelum pulang, dia berkata, "Bu Putri, jenengan jangan pedulikan omongan orang. Saya sungguh-sungguh ingin kerjasama dan juga serius dengan jenengan." Aku diam. Aku hanya berkata, "Kita bicarakan lagi nanti." Dia pergi. Aku berdiri sendirian di kebun. Aku melihat semangka semakna besar di tanah. Aku mulai merasa ini bukan hanya soal dagang, tapi juga soal kepercayaan. Malamnya, aku menerima pesan dari seorang pedagang lain di pasar. "Bu Putri, hati-hati sama Pak Joko. Saya dengar dia pernah punya masalah di kampungnya." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Aku menutup telepon. Aku duduk di kursi. Aku merasa gelisah. Aku mulai berpikir apakah aku terlalu cepat percaya. Pagi itu aku datang ke pasar seperti biasa. Aku menata semangka dan membersihkan lapak. Aku sengaja datang lebih awal supaya tidak banyak orang melihat. Semalam aku masih memikirkan pesan dari pedagang yang memperingatkanku tentang Joko jam 5 lewat Joko muncul. Dia membawa beberapa karung pupuk dan 2 kotak bibit semangka. Dia tersenyum seperti biasa. "Selamat pagi, Bu Putri," katanya. Aku membalas singkat, "Pagi." Dia menatapku sebentar. "Kenapa kelihatan capek?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku pura-pura sibuk menata semangka. Dia membantu mengangkat bibit ke belakang lapak. Selesai mengangkat barang, dia duduk di bangku kecil. "Bu Putri, nanti sore saya antar contoh semangka untuk pembeli di Surabaya. Jenengan mau ikut?" katanya. Aku menoleh. "Maksudnya ikut ke Surabaya?" Dia mengangguk. "Iya. Kita ketemu orangnya, sekalian lihat pasar di sana." Aku ragu. Aku belum pernah pergi bersama dia keluar kota. "Nanti saja kalau usaha kita sudah jalan," kataku. Dia tersenyum kecil. "Ya sudah, terserah jenengan." Aku menangkap ekspresinya agak berubah. Aku merasa dia menyimpan sesuatu. Saat siang aku pulang dari pasar dan langsung ke kebun. Aku mengecek tanaman semangka. Aku mengingat tawaran Joko. Aku ingin berkembang, tapi aku belum yakin. Sore hari Joko datang lagi ke kebun. Dia membawa laptop kecil. "Bu Putri, saya mau nunjukkan data pembeli di Surabaya," katanya. Kami duduk di kursi dekat gudang. Dia membuka laptop dan menunjukkan daftar nama pembeli dan harga.
Aku melihat angka-angka itu. Semuanya terlihat nyata. Dia berkata pelan, "Bu Putri, saya serius soal usaha ini. Kalau kita kerja sama, jenengan bisa lebih untung. Saya ingin jenengan maju. Saya juga ingin mendekat dengan jenengan." Saya jujur, aku hanya menatap layar laptopnya. Aku berkata pelan, "Pak Joko, saya juga senang jenengan membantu. Tapi saya perlu waktu." Dia menutup laptopnya. "Baiklah." Dia lalu berdiri, berjalan ke arah kebun. Dia memeriksa tanaman. Aku ikut berjalan di sebelahnya. Kami berhenti di satu petak yang baru ditanam. Dia menunduk memegang tanah. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Aku mengangkat telepon. Ternyata dari seorang pedagang yang kenal Joko. Suaranya rendah. "Bu Putri, saya cuma mau bilang, hati-hati. Joko masih punya istri di kampungnya. Banyak orang tahu itu," katanya. Aku terdiam. "Serius?" Tanyaku pelan. "Iya, tapi dia suka bilang sudah duda." "Saya cuma ingin jenengan tidak tertipu," katanya. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Aku melihat Joko masih jongkok memeriksa tanah. Aku menatapnya lama. Aku merasa dadaku sesak. Aku menaruh telepon di saku. Aku berkata pelan, "Pak Joko, jenengan pernah menikah kan?" Dia menoleh. "Iya, dulu saya sudah berkeluarga," jawabnya tenang. "Sekarang?" Tanyaku lagi. Dia tersenyum kecil. "Saya sudah lama sendiri." Aku diam. Jawabannya membuatku tidak yakin. Aku ingin bertanya lebih jauh tapi aku menahan diri. Dia berdiri dan membersihkan tangannya. "Bu Putri, jangan khawatir. Semua baik-baik saja," katanya. Aku hanya tersenyum kecil tanpa bicara. Saat dia pulang sore itu, aku duduk di kursi kebun. Aku memandangi barisan semangka hijau di tanah. Aku merasa hatiku mulai terbelah antara percaya dan curiga. Malamnya aku memeriksa media sosial. Aku mengetik nama Joko. Aku menemukan akun Facebook dengan fotonya. Di foto profilnya ada seorang perempuan memakai kebaya berdiri di sebelahnya. Ada anak kecil juga. Statusnya tertulis keluarga bahagia. Foto itu baru diunggah beberapa bulan lalu. Aku menutup layar ponsel. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku baru saja melihat sesuatu yang membuat rencanaku dengan Joko goyah. Pagi itu aku bangun lebih awal. Aku masih ingat foto yang kulihat di media sosial Joko semalam. Ada perempuan dan anak kecil di sampingnya. Statusnya jelas. Aku merasa dadaku berat. Aku menyiapkan dagangan seperti biasa tapi pikiranku kacau. Aku sampai di pasar pukul 4:30. Aku menata semangka dengan tangan gemetar. Aku mencoba tersenyum tapi sulit. Jam 6 Joko datang dengan truknya. Dia membawa semangka besar untuk contoh pembeli Surabaya. Dia tersenyum seperti biasa. "Selamat pagi, Bu Putri," katanya. Aku hanya mengangguk. Dia mulai membantu menata semangka. Dia bicara ringan tentang harga pupuk dan rencana pengiriman. Aku hanya menjawab seperlunya. Dia menatapku. "Bu Putri kelihatan murung." "Ada apa?" tanyanya. Aku menarik napas panjang. Aku memutuskan bicara. "Pak Joko, saya mau tanya jujur. Jenengan masih punya istri?" Dia terkejut. Tangannya berhenti menata semangka. Dia menatapku. "Kau jenengan tanya begitu?" Aku menatap matanya. "Saya lihat foto jenengan di Facebook. Ada perempuan sama anak kecil. Statusnya keluarga bahagia." "Itu siapa?" Dia diam beberapa detik. Itu keluarga saya dulu," katanya pelan. "Dulu atau sekarang?" Tanya aku lagi. Dia menunduk. "Saya masih menikah secara hukum. Tapi kami sudah lama pisah rumah," katanya akhirnya. Aku merasa seperti ditikam perasaan. "Kenapa jenengan bilang duda?" Dia menghela napas. "Saya takut jenengan tidak mau dekat dengan saya kalau tahu saya masih terikat." Aku menutup mata sebentar. "Pak Joko, ini bukan hal kecil. Saya bukan anak remaja. Saya janda. Saya tahu rasanya kehilangan suami. Saya tidak mau merusak rumah tangga orang," kataku tegas. Dia mencoba menyentuh lenganku. "Bu Putri, dengarkan dulu." Aku mundur satu langkah. "Jangan sentuh saya dulu. Saya butuh waktu." Dia menatapku dengan wajah sedih. "Saya memang salah, tapi saya sungguh-sungguh sama jenengan. Istri saya di kampung sudah tidak peduli. Kami hanya terikat di atas kertas." Aku menggeleng. "Itu urusan jenengan, bukan urusan saya. Kalau jenengan mau serius, selesaikan dulu urusan jenengan." Dia diam. Wajahnya menegang. Dia kemudian berkata pelan, "Saya mengerti. Saya akan jelaskan semuanya nanti." Aku memalingkan wajah dan melanjutkan melayani pembeli. Aku tidak bicara lagi padanya sampai siang. Siang itu aku pulang ke rumah. Aku duduk di ruang tamu. Aku memikirkan kata-katanya. Aku merasa marah, kecewa, tapi juga masih ada rasa sayang yang belum hilang. Sore hari dia mengirim pesan. "Bu Putri, saya minta maaf. Saya salah. Saya akan datang malam ini untuk jelaskan semuanya." Aku tidak membalas. Aku berjalan ke halaman rumah. Aku melihat kebun kecil di samping rumah.
Aku memetik satu semangka yang sudah masak. Aku mengangkatnya pelan. Aku merasakan beratnya buah itu di tangan. Malamnya aku menutup pintu rumah lebih awal. Aku tidak membalas pesan Joko. Aku mematikan lampu ruang tamu. Aku hanya duduk di kamar, menunggu apa yang akan terjadi. Pagi itu aku bangun dengan kepala berat. Semalaman aku tidak tidur. Aku memikirkan kata-kata Joko. Aku juga memikirkan masa depanku. Aku sadar aku tidak boleh diam saja. Aku harus menentukan sikap. Aku mandi, sholat, lalu menyiapkan dagangan. Aku memutuskan tidak ke pasar hari ini. Aku minta pekerja kebun mengantarkan semangka ke lapakku. Aku butuh waktu sendiri. Aku pergi ke kebun pukul 7. Udara masih dingin. Aku duduk di kursi dekat sumur. Aku melihat barisan tanaman semangka. Aku merasa ini tempat paling aman untuk berpikir. Aku membuka buku catatan usahaku. Aku mulai menghitung penghasilan, biaya, dan rencana penjualan. Aku menulis dengan teliti. Aku berpikir, selama ini aku terlalu bergantung pada Joko untuk rencana besar. Aku harus punya rencana sendiri. Aku membuat keputusan. Aku akan tetap mengembangkan usahaku ke Surabaya, tapi tidak dengan bantuan Joko. Aku akan mencari pembeli sendiri. Aku punya kenalan lama di koperasi sayur dan buah. Aku akan coba hubungi mereka. Pukul 9 teleponku berdering. Nomor Joko. Aku diamkan. Dia menelepon lagi. Aku tetap diamkan. Lalu masuk pesan. Bu Putri, saya di depan kebun. Saya mau ketemu. Aku keluar ke gerbang. Joko berdiri di depan truknya. Wajahnya lelah. Dia membawa map berisi kertas. Bu Putri, saya minta waktu sebentar, katanya. Aku membuka pintu pagar sedikit. Saya sibuk, Pak Joko. Saya belum mau bicara soal pribadi. Dia mengangguk. Baik, tapi ini data pembeli Surabaya. Kalau jenengan mau, silakan pakai. Saya terdeteksi akan ambil keuntungan. Dia menyodorkan map. Aku ambil map itu. Terima kasih, kataku datar. Dia menatapku lama. Bu Putri, saya benar-benar serius. Istri saya di kampung tidak mau bercerai, tapi juga tidak mau tinggal bersama. Saya bingung. Tapi saya sungguh ingin memperbaiki hidup saya. Saya ingin dekat jenengan. Tolong beri saya kesempatan, aku menggeleng. Pak Joko, saya tidak mau terlibat dengan orang yang statusnya belum jelas. Saya sudah pernah merasakan kehilangan. Saya tidak mau hidup di dalam kebohongan. Kalau jenengan serius, selesaikan dulu urusan rumah tangga jenengan. Baru kita bicara. Dia menunduk. Saya mengerti. Dia lalu berkata pelan, saya akan cari cara. Dia berpamitan. Aku menutup pagar. Aku kembali duduk di kursi dekat sumur. Aku membuka map pemberiannya. Ada daftar nama, alamat, dan harga pembelian semangka di Surabaya. Semua detail. Aku bisa langsung menghubungi pembeli itu. Aku mengambil teleponku. Aku menghubungi salah satu nomor pembeli yang tertera. Seorang pria menjawab. Aku memperkenalkan diri. Dia mengenal nama Joko tapi belum pernah bertemu aku. Dia tertarik membeli semangkaku langsung. Kami janjian bertemu minggu depan. Aku merasa lega. Aku mulai merasa mandiri. Aku menulis semua rencana itu di buku catatan. Sore hari pekerja kebun melapor bahwa beberapa semangka siap panen. Aku turun ke kebun membantu mereka. Saat aku mengangkat semangka besar, salah satu pekerja berkata pelan, Bu Putri, tadi ada orang-orang tanya soal kebun ini. Katanya mereka suruhan Pak Joko. Mereka mau cek kualitas tanah. Aku kaget. Suruhan Pak Joko? Tanyaku. Iya, katanya. Tapi kami tidak izinkan masuk. Aku mengangguk. Aku merasa aneh. Aku belum pernah memberi izin. Kenapa Joko kirim orang tanpa izin? Malamnya aku duduk di ruang tamu. Aku memikirkan dua hal sekaligus. Bagaimana aku bisa mengembangkan usaha sendiri, dan bagaimana menghadapi Joko yang makin sering muncul tanpa izin. Aku menulis di buku catatan. Menghubungi pembeli Surabaya sendiri. Mengatur jadwal panen. Mengurangi komunikasi dengan Joko. Siap menghadapi gosip pasar. Aku memandang tulisan itu lama. Aku merasa ini pertama kalinya sejak suamiku meninggal aku benar-benar membuat keputusan besar untuk hidupku sendiri. Sekitar pukul 8 malam teleponku berbunyi. Pesan dari Joko. Bu Putri, saya minta maaf kalau orang saya datang tanpa izin. Saya cuma ingin bantu. Saya tidak bermaksud buruk, aku tidak balas. Aku hanya mematikan ponsel. Aku berdiri di jendela. Aku melihat kebun gelap di luar. Aku merasa angin malam dingin. Aku sadar satu hal. Hidupku yang semula tenang sekarang berubah jadi medan yang penuh keputusan sulit. Tapi aku juga sadar aku lebih kuat dari yang kukira. Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, dan menyiapkan daftar kerja. Hari ini aku tidak turun ke pasar. Aku fokus di kebun dan urusan pembeli Surabaya. Aku sudah dapat konfirmasi pembeli besar. Mereka minta kiriman semangka minggu depan.
Aku menelepon beberapa pekerja kebun. Aku memerintahkan untuk panen lebih cepat di lahan sisi utara. Aku juga minta mereka membersihkan gudang untuk tempat penyimpanan sementara. Mereka setuju. Pukul 8 aku mendapat pesan dari Joko. Bu Putri, saya mau antar bibit baru. Saya pas sudah di jalan. Aku balas, jangan datang dulu. Saya sedang sibuk. Beberapa menit kemudian dia menelepon. Aku angkat. Dia berkata, Bu Putri, kenapa jenengan menghindar? Saya cuma mau bantu. Aku jawab tegas. Pak Joko, saya sedang mengurus pembeli sendiri. Tolong hormati keputusan saya. Jangan datang dulu tanpa izin. Dia terdiam lalu berkata pelan. Baiklah. Telepon terputus. Aku kembali fokus ke kebun. Aku menghitung jumlah semangka besar yang siap kirim. Aku memeriksa kualitasnya satu persatu. Aku menimbang beberapa buah hacak. Semua sesuai standar. Siang hari aku ke koperasi buah dan sayur. Aku bertemu seorang staf yang kenal pembeli Surabaya. Aku menyerahkan sampel semangka. Mereka senang. Mereka berjanji akan bantu mempertemukan aku dengan pengusaha pengiriman. Aku pulang sore. Di depan rumah aku melihat sebuah mobil asing berhenti sebentar lalu pergi. Aku merasa waspada. Di kebun, salah satu pekerja mendekat. Bu Putri, tadi Pak Joko datang. Dia marah-marah karena tidak bisa ketemu jenengan. Kami bilang jenengan keluar. Aku menarik napas dalam-dalam. Dia marah? Tanyaku. Iya. Dia bilang jenengan berubah. Aku tidak menjawab. Aku masuk ke rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Aku merasa campur aduk antara lega dan lelah. Malamnya aku membuka catatan. Aku menghitung estimasi pengiriman pertama ke Surabaya. Aku butuh truk pendingin. Aku mencatat nama sopir yang direkomendasikan koperasi. Saat aku sedang menulis, pesan dari Joko masuk. Bu Putri, saya mohon jangan jauhi saya. Saya cuma ingin dekat. Saya tidak mau jenengan disakiti orang pasar. Aku membaca pesan itu. Aku balas singkat. Pak Joko, saya sedang fokus usaha. Tolong beri saya ruang. Beberapa detik kemudian dia balas. Saya takut kehilangan jenengan. Aku tidak balas lagi. Aku tutup telepon. Aku mematikan lampu ruang tamu. Aku berjalan ke kebun kecil di belakang rumah. Aku duduk di kursi plastik. Aku memandangi pohon semangka kecil yang baru kutanam untuk percobaan varietas baru. Aku berkata dalam hati, aku harus kuat. Aku harus berdiri sendiri. Aku tidak boleh jatuh karena perasaan. Pukul 9 malam aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suara seorang perempuan. Bu Putri? Tanyanya. Iya, jawabku. Saya istrinya Joko. Saya cuma mau bilang, jangan ganggu rumah tangga kami. Katanya datar lalu menutup telepon. Aku terpaku. Aku memandang ponsel. Dadaku berdebah keras. Telepon itu terasa seperti pukulan telak. Aku duduk lama tanpa bergerak. Aku menyadari aku sudah masuk ke wilayah masalah yang lebih besar daripada sekadar bisnis. Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, lalu duduk lama di kursi dapur. Aku masih memikirkan telepon semalam. Suara perempuan yang mengaku istrinya Joko terdengar jelas di telingaku. Dia bilang, jangan ganggu rumah tangga mereka. Aku memandang daftar kerja yang kutulis kemarin. Aku menghapus nama Joko dari daftar kontak bisnis. Aku memutuskan mengurus semuanya sendiri. Pukul 6 aku ke pasar sebentar untuk mengecek lapakku. Beberapa pedagang menyapaku dengan senyum aneh. Aku mendengar bisik-bisik. Itu loh Bu Putri. Katanya rebutan sama istrinya Pak Joko. Kata salah satu pedagang sayur ke temannya. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku melayani pembeli sebentar lalu pulang. Di kebun aku bertemu pekerja. Mereka melapor jumlah panen yang siap kirim. Aku langsung menghubungi sopir truk yang direkomendasikan koperasi untuk persiapan pengiriman pertama ke Surabaya. Pukul 10, Joko mengirim pesan panjang. Bu Putri, saya minta maaf soal telepon semalam. Saya tidak tahu istri saya menghubungin jenengan. Saya masih ingin bantu jenengan. Tolong beri saya kesempatan bicara langsung. Aku membaca pesan itu tanpa balas. Aku menaruh ponsel di meja. Siang itu koperasi mengirimkan dokumen kerjasama. Aku tanda tangan. Aku merasa lega karena langkahku sudah jelas. Aku juga memesan karung dan label baru dengan nama kebunku sendiri. Semangka Putri Mojokerto. Sore hari aku mendapat telepon dari seorang pembeli Surabaya. Dia memastikan pengiriman pertama akan diambil minggu depan. Dia terdengar antusias. Aku mengucapkan terima kasih. Namun setelah telepon ditutup, seorang pekerja kebun datang. Bu Putri, tadi ada laki-laki mengaku temannya Pak Joko. Dia minta lihat semangka di gudang. Kami larang. Dia pergi tapi bilang akan kembali. Aku mengangguk. Kalau ada orang asing datang, jangan izinkan masuk tanpa izin saya. Kataku tegas. Menjelang senja aku berjalan ke sisi barat kebun.
Aku memeriksa tanaman semangka kecil yang baru berbunga. Aku mencoba menenangkan pikiran dengan melihat warna hijau daun. Aku sadar aku sudah masuk tahap baru. Bukan hanya berbisnis, tapi juga harus melindungi diriku sendiri. Malamnya aku mendapat panggilan video dari Joko. Aku tidak angkat. Lalu dia mengirim pesan, "Bu Putri, saya akan datang besok. Saya tidak mau jenengan percaya gosip. Saya siap jelaskan semua." Aku balas singkat, "Jangan datang. Saya tidak siap." Beberapa menit kemudian nomor istrinya Joko mengirim pesan. Isinya, "Kalau jenengan masih dekat dengan Joko, saya akan datang ke Mojokerto. Saya tidak main-main." Aku meletakkan ponsel dan menarik napas panjang. Aku menatap semangka besar di sudut dapur yang belum sempat kujual. Aku merasa seluruh masalah ini semakin luas. Aku duduk di ruang tamu dan menulis rencana pengiriman semangka. Aku menulis juga daftar biaya transportasi, ongkos pekerja, dan target laba. Menulis membuatku merasa lebih kuat. Aku berkata pelan pada diri sendiri, aku harus bertahan. Aku harus tetap maju. Pukul 9 malam aku menerima panggilan tak dikenal lagi. Aku tidak angkat. Aku mematikan ponsel. Aku berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Aku memikirkan semua yang terjadi sejak pertama kali Joko datang ke pasar. Aku sadar sekarang. Ini bukan lagi soal cinta semata. Ini soal harga diri, reputasi, dan masa depanku. Aku tidak boleh kalah. Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, lalu menyiapkan catatan panen. Hari ini hari penting. Besok pagi pengiriman pertama semangka ke Surabaya. Semua harus rapi. Aku memeriksa gudang. Semangka besar sudah disusun di rak kayu. Aku memeriksa satu persatu. Aku menempelkan label Semangka Putri Mojokerto di setiap buah. Aku merasa bangga melihat namaku di situ. Pukul 6 pekerja kebun datang. Aku mengatur mereka. Ada yang bertugas angkut semangka, ada yang urus administrasi, ada yang siapkan dokumen untuk sopir. Semua bergerak cepat. Aku sengaja tidak mengabari Joko. Aku juga mematikan semua pesan darinya. Sejak kejadian telepon istrinya Joko, aku menjaga jarak penuh. Pukul 8 sopir truk pendingin datang. Aku cek surat jalan. Aku jelaskan alamat tujuan. Aku tanda tangan dokumen pengiriman. Sopir terlihat profesional dan sabar. Saat kami sedang loading semangka, sebuah mobil pick-up berhenti di depan kebun. 2 laki-laki turun. Salah satunya aku kenal. Dia orang yang kemarin datang mengaku teman Joko. Dia mendekat. "Bu Putri, kami mau lihat semangka yang akan dikirim," katanya. Aku menatapnya dingin. "Maaf, ini bukan urusan kalian. Silakan pergi." Dia berkata lagi, "Pak Joko suruh kami cek kualitas." Aku jawab tegas, "Pak Joko tidak punya urusan di sini. Ini kebun saya. Silakan pergi sekarang." Mereka saling pandang lalu pergi tanpa bicara. Pekerja kebun mendekat. "Bu Putri, kita harus hati-hati." Mereka kelihatannya tidak senang. Aku mengangguk. "Mulai sekarang pintu kebun kita kunci setelah jam kerja. Jangan ada yang masuk sembarangan." Siang itu aku menerima pesan dari Joko. "Bu Putri, saya tahu jenengan kirim semangka besok. Tolong izinkan saya bantu. Saya masih punya koneksi di Surabaya." Aku tidak balas. Aku fokus menyiapkan surat-surat jalan. Sore hari aku mendapat telepon dari pembeli Surabaya. Mereka bilang siap menerima kiriman besok pagi. Aku merasa lega sekaligus tegang. Ini langkah terbesar usahaku sejak aku sendiri. Menjelang maghrib aku duduk di kursi dekat sumur. Aku memandang semangka-semangka besar yang sudah dipanen. Aku merasa letih tapi puas. Aku memikirkan suamiku yang dulu selalu mendukungku. Aku merasa seperti berbicara padanya dalam hati. Aku bisa sendiri. Aku bisa berdiri. Malamnya ponselku berbunyi. Nomor istrinya Joko muncul lagi. Aku tidak angkat. Lalu pesan masuk. "Kalau kamu berani kirim semangka ke Surabaya tanpa Joko, kamu akan menyesal." Aku membaca pesan itu pelan-pelan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku screenshot pesan itu. Aku kirim ke pekerja kepercayaanku agar mereka tahu ancaman ini nyata. Aku menutup ponsel. Aku memutuskan tidur lebih awal agar besok kuat. Pukul 3 pagi truk datang lagi untuk loading terakhir. Aku bangun, mandi, sholat. Aku menyiapkan dokumen. Aku memeriksa semangka 1 kali lagi. Aku mengatur pekerja agar tidak ada yang sendiri di kebun. Ketika matahari baru naik, truk berangkat. Aku berdiri di depan kebun melihat truk menjauh. Dadaku berdebar. Ini pengiriman pertamaku tanpa bantuan Joko. Aku kembali ke rumah. Aku menutup pintu. Aku duduk di kursi ruang tamu. Aku merasa tanganku dingin. Aku sadar hari ini aku baru melewati batas besar. Aku tidak hanya berani menolak Joko, tapi juga berani menghadapi ancaman terbuka. Aku berkata pada diri sendiri, aku tidak akan mundur.
Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, lalu mengecek telepon. Ada 5 panggilan tak terjawab dari sopir truk yang kemarin kubayar. Aku segera menelepon balik. Bu Putri, suara sopir panik. Truk saya diberhentikan di jalan keluar kota. Ada orang bilang kami bawa barang rusak. Mereka suruh balik. Saya takut, Bu. Mereka banyak. Aku langsung berdiri. Tolong jangan balik dulu. Saya bahkan hubungi polisi jalan raya. Tunggu di tempat ramai. Aku menutup telepon. Aku menelepon kontak koperasi. Mereka bilang akan bantu hubungi orang dinas perhubungan. Aku menulis semua data truk dan lokasi. Aku duduk di kursi ruang tamu. Aku merasa jantungku berdegup keras. Aku sadar ini bukan kebetulan. Ini pasti ulah orang yang tidak senang aku mandiri. Pukul 7 telepon masuk dari nomor tak dikenal. Suara pria berkata pelan. Kalau mau kirimanmu selamat, jangan macam-macam sama Pak Joko. Jangan sok mandiri. Lalu telepon mati. Aku menggenggam ponsel erat. Aku merasa marah dan takut bercampur. Aku menulis semua nomor tak dikenal itu untuk bukti. Aku langsung ke kebun. Aku panggil pekerja kepercayaanku. Aku jelaskan situasi. Mereka sepakat menjaga kebun lebih ketat. Siang hari sopir truk mengabari lagi. Bu Putri sudah aman. Polisi datang. Mereka cek barang. Semua normal. Saya bisa lanjut ke Surabaya. Aku mengucapkan syukur. Aku pulang dan duduk di meja dapur. Aku mencoba makan tapi rasanya hambar. Aku membuka pesan di ponsel. Ada pesan dari Joko. Bu Putri, saya sudah bilang jangan kirim semangka dulu. Dunia bisnis itu keras. Saya bisa lindungi jenengan. Tolong jangan keras kepala. Aku mengetik balasan. Pak Joko, jangan ganggu usaha saya. Ini hak saya. Dia membalas. Saya tidak ganggu. Saya cuma ingin lindungi. Tapi kalau jenengan pilih jalan sendiri, risiko tanggung sendiri. Aku menutup ponsel. Aku memandang keluar jendela. Aku merasa dinding rumahku semakin sempit. Sore hari aku pergi ke pasar. Aku sengaja datang untuk menunjukkan aku tidak takut. Para pedagang memandangku dengan tatapan campuran heran dan kagum. Ada yang berbisik, Bu Putri berani lawan Pak Joko. Aku tersenyum kecil lalu pulang. Malamnya aku menerima telepon video dari nomor yang tidak kusimpan. Saat kuangkat, wajah seorang perempuan muncul. Perempuan itu terlihat lebih tua dariku. Wajahnya tegas. Dia berkata, saya istri Sa Joko. Saya mau bicara baik-baik. Jangan dekat dengan dia lagi. Aku menjawab tenang. Ibu, saya sudah menjauh. Tapi Joko sendiri yang terus datang. Saya fokus pada usaha saya. Perempuan itu mendekatkan wajah ke kamera. Kalau kamu terus berhubungan bisnis atau pribadi dengan Joko, kamu akan rugi besar. Saya kenal semua orang yang bisa menghentikan usaha kamu. Telepon terputus. Aku menatap layar ponsel. Aku merasakan tanganku gemetar. Aku merasa seluruh ancaman ini sudah nyata dan langsung. Aku menulis di buku catatan. Laporkan ancaman ke pihak berwajib. Jaga kebun lebih ketat. Selesaikan pengiriman Surabaya sampai lunas. Jangan komunikasi pribadi dengan Joko. Pukul 9 malam sopir truk mengabari semangka sudah sampai di Surabaya dengan selamat. Aku mengucapkan syukur lagi. Tapi aku juga sadar keributan ini belum selesai. Aku berdiri di jendela. Aku melihat kebun dalam gelap. Aku berkata pelan. Aku tidak akan tunduk. Aku juga sadar sesuatu. Ancaman ini membuktikan Joko masih punya urusan gelap yang selama ini dia sembunyikan. Aku harus siap menghadapi kebenaran sepenuhnya. Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, lalu membuka ponsel. Ada pesan dari pembeli Surabaya. Bu Putri, semangka Ibu laris. Kualitasnya sangat bagus. Kami mau pesan lagi minggu depan. Aku tersenyum kecil. Aku merasa lega karena pengiriman pertama sukses. Aku pergi ke kebun untuk mengecek tanaman baru. Pekerja kebun menyambutku dengan laporan baik. Tapi mereka juga menyampaikan satu hal. Bu Putri, tadi malam ada mobil berhenti lama di depan pagar. Mereka cuma diam lalu pergi, kata salah satu pekerja. Aku mengangguk. Kalau ada yang mencurigakan lagi, langsung catat nomor kendaraannya, kataku. Pukul 9 pagi aku mendapat telepon dari seorang kawan lama di koperasi. Bu Putri, saya punya informasi soal Joko. Hati-hati, saya kirim lewat email. Aku langsung membuka email di ponsel. Ada beberapa dokumen dan foto. Aku membuka pelan-pelan. Foto pertama memperlihatkan Joko di sebuah rumah di desa. Dia berdiri bersama perempuan yang kemarin meneleponku. Di foto lain terlihat 2 anak kecil. Ada keterangan bahwa itu rumah Joko di kampungnya. Ada juga tangkapan layar obrolan Joko dengan seorang tengkulak. Di situ tertulis, kalau Bu Putri kirim semangka sendiri, kita hentikan di jalan. Aku merasa dadaku sesak membaca itu. Aku tahu sekarang ancaman itu bukan main-main. Aku juga tahu Joko memang masih tinggal bersama keluarganya dan memainkanku di balik layar. Aku duduk lama di kursi kebun.
Aku memegang ponsel erat. Tanganku gemetar. Aku berpikir keras. Aku tidak mau balas dendam. Aku hanya ingin keluar dari situasi ini dengan selamat dan usaha tetap jalan. Aku menelepon pekerja kepercayaanku. Aku bilang, mulai hari ini semua transaksi dengan pihak luar lewat saya saja. Jangan izinkan orang Joko masuk kebun. Mereka mengangguk. Siang itu Joko mengirim pesan. Bu Putri, saya mau ketemu. Saya bisa jelaskan semuanya. Tolong beri saya waktu. Aku balas. Pak Joko, saya sudah tahu semuanya. Saya tidak butuh penjelasan. Jangan hubungi saya lagi. Beberapa menit kemudian dia balas lagi. Tolong Bu Putri, jangan percaya gosip. Saya masih sayang jenengan. Aku tidak balas. Sore hari koperasi mengirim orang untuk melihat langsung kebun semangkaku. Mereka ingin kerja sama lebih besar. Aku sambut mereka dengan baik. Aku tunjukkan lahan, gudang, dan sistem irigasi. Mereka terlihat puas. Setelah mereka pulang, aku duduk sendirian di teras rumah. Aku memikirkan semua yang terjadi. Aku merasa marah, sedih, dan lega sekaligus. Marah karena dibohongi, sedih karena harapan cintaku runtuh, lega karena akhirnya aku tahu kebenaran. Malamnya aku menerima panggilan video dari Joko. Aku tidak angkat. Lalu pesan suara masuk. Bu Putri, saya mohon. Saya tak akan tinggalkan istri saya. Saya tak akan pilih jenengan. Jangan tinggalkan saya. Aku memutar pesan itu sekali lalu hapus. Aku tahu itu hanya kata-kata. Bukti yang kukumpulkan sudah cukup untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Aku membuka buku catatan. Aku menulis, fokus pada kebun dan pengiriman berikutnya. Tidak ada komunikasi pribadi dengan Joko. Laporkan ancaman dan data yang kumiliki ke pihak berwajib bila perlu. Aku menutup buku catatan. Aku memandang keluar jendela. Aku berkata pelan. Aku sudah sampai di titik ini. Aku tidak akan mundur. Aku tidak akan tertipu lagi. Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, lalu duduk lama di ruang tamu. Aku menatap buku catatan yang semalam kututup. Hari ini aku harus memutuskan sesuatu yang besar. Aku membuka ponsel. Ada 17 pesan dari Joko, semuanya memohon. Ada juga pesan ancaman samar dari nomor lain. Aku membaca cepat lalu menghapus semuanya. Aku merasa lelah, aku keluar ke teras. Udara pagi dingin. Aku memandang kebun. Aku sadar aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa bekerja dengan bayang-bayang ancaman dan kebohongan. Aku menelepon pekerja kepercayaanku. Aku berkata, mulai hari ini, setiap pengiriman semangka hanya lewat koperasi dan pembeli resmi. Tidak ada pihak ketiga. Jangan terima arahan selain dari saya. Mereka setuju. Pukul 7 aku menerima telepon dari pembeli Surabaya. Mereka memesan lagi lebih banyak semangka untuk minggu depan. Aku senang mendengar itu. Aku langsung menulis di buku catatan jumlah panen yang harus disiapkan. Pukul 9 pagi Joko datang ke depan kebun. Dia tidak membawa truk, hanya motor. Dia mengetuk pagar. Bu Putri, saya mohon 5 menit saja. Saya harus jelaskan semuanya. Aku berdiri di balik pagar. Pak Joko, kita tidak ada urusan lagi. Tolong jangan datang ke sini, kataku. Dia berkata, saya sudah putuskan tinggalkan istri saya. Saya siap mulai baru. Aku menggeleng. Pak Joko, saya sudah tahu semua. Saya punya bukti. Saya sudah capek dibohongi. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Tolong hormati keputusan saya. Dia menunduk. Bu Putri, jangan begitu. Aku tetap diam. Aku memegang pagar erat. Pekerja kebun mendekat. Pak Joko, mohon pergi, kata mereka. Joko memandangku lama lalu pergi tanpa bicara lagi. Aku masuk ke rumah. Aku duduk di kursi ruang tamu. Aku merasa dadaku berat tapi juga lega. Aku tahu aku baru mengambil keputusan paling sulit dalam hidupku sejak suamiku meninggal. Siang hari aku pergi ke koperasi untuk menyerahkan dokumen kerja sama baru. Aku juga menyerahkan bukti ancaman yang aku terima ke pengurus koperasi. Mereka berjanji akan membantu mengawasi pengiriman dan melindungi reputasiku. Sore hari aku kembali ke kebun. Aku memeriksa tanaman semangka baru. Aku berusaha menenangkan diri dengan bekerja. Aku ingat dulu saat suamiku masih ada, dia selalu berkata aku harus kuat berdiri sendiri. Kata-kata itu sekarang terasa nyata. Malamnya aku membuka ponsel. Ada pesan terakhir dari Joko. Saya paham keputusan jenengan. Tegade berbedend. Semoga jenengan bahagia. Aku membaca pesan itu pelan-pelan. Aku tidak balas. Aku mematikan ponsel. Aku duduk di kursi dekat jendela. Aku menatap kebun yang gelap. Aku merasa lelah tapi juga bebas. Aku tahu sejak saat itu aku sudah benar-benar memutus hubungan dengan Joko. Aku membuka buku catatan dan menulis, mulai hari ini aku fokus pada kebun, pembeli, dan hidupku sendiri. Tidak ada lagi Joko. Aku menutup buku catatan itu. Aku menarik napas panjang.
Aku merasa seperti berdiri kembali di atas kakiku sendiri. Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, lalu duduk di ruang tamu sambil membuka catatan usaha. Semuanya terasa berbeda. Tidak ada lagi pesan dari Joko. Tidak ada telepon ancaman. Hanya pesan pembeli Surabaya yang memesan semangka lebih banyak. Aku merasa dadaku lega. Aku sadar ini titik balikku. Aku harus membuktikan aku bisa berdiri sendiri dan bahkan lebih sukses daripada sebelumnya. Pukul 6 aku mengumpulkan semua pekerja kebun. Aku berkata tegas, mulai minggu ini kita tingkatkan produksi. Kita fokus pada kualitas. Kita akan buat kebun ini jadi contoh untuk petani lain. Mereka bersorak setuju. Aku membagi tugas detail. Ada yang mengurus irigasi, ada yang mengontrol pupuk, ada yang memantau panen. Aku juga mengatur jadwal lembur ringan supaya semangka siap untuk pengiriman kedua ke Surabaya. Pukul 9 koperasi mengirimkan kabar gembira. Mereka akan mengajak aku ikut pameran buah di Surabaya bulan depan. Aku langsung mengiyakan. Ini kesempatan besar untuk memperluas jaringan. Sore hari aku menerima undangan resmi dari pembeli Surabaya untuk mengunjungi gudang mereka. Mereka ingin bertemu langsung denganku. Aku senang. Aku segera merencanakan perjalanan. Aku sadar untuk pertama kalinya sejak lama aku tersenyum tanpa beban. Aku bahkan sempat tertawa kecil bersama pekerja kebun saat kami mengangkat semangka besar yang baru dipanen. Namun, drama belum selesai. Pukul 5 sore aku menerima surat tanpa nama yang diselipkan di bawah pintu rumah. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Kamu pikir sudah aman? Hati-hati di Surabaya. Aku membaca surat itu 3 kali. Tulisan tangannya kasar. Aku merasa darahku naik. Aku duduk sebentar. Lalu aku berikan surat itu kepada pekerja kepercayaanku. Simpan ini. Jangan panik. Kita akan tetap jalan sesuai rencana, kataku. Malamnya aku duduk di kursi dekat jendela. Aku memikirkan cara menghadapi ancaman baru ini. Aku menulis strategi. Berangkat ke Surabaya dengan tim koperasi. Bukan sendirian. Pastikan keamanan pengiriman kedua. Gunakan media sosial untuk mempublikasikan usaha secara resmi supaya lebih dikenal. Aku memotret kebun semangkaku dan mempostingnya di media sosial. Dalam beberapa jam, banyak orang memberikan komentar positif. Ada yang bilang semangka Putri Mojokerto keren. Ada yang minta tips bertani. Aku merasa semangatku kembali penuh. Pukul 9 malam aku mendapat telepon dari seorang pengusaha buah di Jakarta yang menemukan namaku lewat media sosial. Dia tertarik bekerja sama. Aku bicara sebentar, menjelaskan konsep kebunku dan berjanji mengirim proposal. Aku menutup telepon. Aku memandang ke arah kebun yang mulai sunyi. Aku sadar walaupun masih ada ancaman kecil, aku sudah berada di jalur yang benar. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku punya pekerja, koperasi, pembeli, dan banyak orang yang mendukungku. Aku berkata pelan pada diri sendiri. Aku sudah lewat badai. Sekarang aku bangkit. Aku menulis di buku catatan. Target tahun ini. Jadi pemasok utama semangka di Jawa Timur. Jangan takut pada ancaman. Aku menutup buku catatan itu dengan mantap. Untuk pertama kali aku merasa kuat, bukan hanya karena semangka yang kubudidayakan, tapi juga karena hatiku yang tidak lagi goyah. Aku bangun pukul 3 pagi. Aku mandi, sholat, lalu mengecek koperasi. Mereka memastikan semua persiapan pameran buah di Surabaya sudah selesai. Brosur, poster, dan contoh semangka terbaik sudah dipilih. Aku memeriksa sendiri semangka yang akan dibawa. Aku pilih yang paling besar dan paling mulus kulitnya. Aku menempelkan label semangka Putri Mojokerto di setiap buah. Aku merasa bangga. Pukul 6, aku dan tim koperasi berangkat ke Surabaya naik 2 mobil. Aku tidak sendiri. Ada staf koperasi yang mendampingi. Aku merasa lebih aman. Perjalanan lancar. Kami tiba di lokasi pameran pukul 10. Gedung besar itu ramai oleh pedagang dan pembeli. Aku melihat banyak stan buah dari daerah lain. Aku memajang semangka di meja dengan susunan rapi. Seorang pembeli besar datang menghampiri. Bu Putri, ini semangka yang kemarin kita beli? Tanyanya, aku tersenyum. Betul, Pak. Ini contoh terbaru kami. Dia memotong salah satu semangka untuk dicoba. Rasanya manis dan segar. Dia mengangguk puas. Luar biasa. Kita tambah pesanan minggu depan. Aku merasa dadaku hangat. Semua kerja keras mulai terbayar. Namun siang itu terjadi hal tak terduga. Seorang perempuan masuk ke area stand. Aku mengenalnya, istri Joko. Dia memakai kacamata hitam. Dia berjalan mendekat pelan. Dia berkata pelan, "Kamu memang pintar, tapi jangan kira semua ini akan lancar." Aku menatapnya tenang. "Ibu, saya datang di sini untuk bekerja. Tolong jangan ganggu."
Dia menatapku tajam lalu pergi tanpa bicara lagi. Beberapa orang di sekitarku melihat kejadian itu, tapi aku tetap tersenyum dan melanjutkan pelayanan. Aku duduk sebentar di kursi belakang stand. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku berkata dalam hati, aku tidak akan takut. Sore hari seorang pejabat daerah menghampiri stand. Dia memuji semangkaku sebagai produk unggulan. Dia bahkan menawarkan program pelatihan petani lain dengan model kebunku. Aku setuju. Malamnya kami menginap di hotel kecil dekat lokasi pameran. Aku membuka ponsel. Ada pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti sebelum terlambat. Aku screenshot pesan itu lalu kirim ke staf koperasi sebagai bukti. Aku tidak balas. Aku mematikan ponsel. Aku keluar ke balkon kamar hotel. Aku memandang lampu kota Surabaya yang ramai. Aku sadar aku sudah melangkah sangat jauh dari pasar tradisional tempat aku berjualan dulu. Aku juga sadar ancaman dan intimidasi tidak lagi membuatku gemetar seperti dulu. Aku berkata pelan pada diri sendiri. Aku sudah kuat. Mereka tidak bisa menghentikanku. Aku kembali ke tempat tidur. Aku membuka buku catatan kecil yang selalu kubawa. Aku menulis, pameran hari pertama sukses. Pesanan naik. Tetap fokus. Jangan terpancing ancaman. Aku menutup buku catatan itu. Aku menarik napas panjang. Aku merasa esok hari aku akan tampil lebih percaya diri lagi. Aku bangun pukul 4 pagi di kamar hotel Surabaya. Aku mandi, sholat, lalu mempersiapkan diri untuk hari kedua pameran. Aku memilih baju kerja yang rapi dan nyaman. Aku ingin tampil profesional. Aku turun ke lobi hotel, bertemu dengan tim koperasi. Mereka tersenyum dan memberi semangat. Kami berangkat bersama ke lokasi pameran. Jalanan Surabaya sudah mulai padat. Sesampainya di gedung pameran, aku langsung memeriksa stand. Semangka tersusun rapi. Brosur sudah disiapkan. Tim koperasi bekerja sigap. Aku merasa lega. Pukul 9 pagi banyak pengunjung datang. Beberapa influencer pertanian mendekat, mengambil foto, dan mewawancara singkat aku tentang kebun semangka. Mereka mengunggahnya ke media sosial. Dalam hitungan jam, akun media sosialku penuh komentar positif. Seorang pejabat kementerian datang ke standku. Dia memuji caraku mengelola kebun dan memasarkan hasilnya. Dia bilang akan memasukkan kebunku ke daftar program bantuan petani modern. Aku berterima kasih. Di sela-sela kesibukan itu, aku mendapat pesan singkat dari nomor tak dikenal. Kami berhenti. Semoga kamu tenang. Aku hanya membaca sekali lalu menghapusnya. Aku merasa ini sinyal bahwa ancaman sudah reda. Aku tidak mau larut. Aku fokus pada pekerjaanku. Menjelang siang ada sesi diskusi panel. Aku diundang naik ke panggung untuk berbicara tentang pengalamanku sebagai petani semangka sekaligus pedagang. Aku cerita tentang awal mula jadi penjual semangka di pasar tradisional Mojokerto, tentang lahan yang kubudidayakan sendiri, dan tentang jatuh bangun menjaga kualitas. Aku tidak menyebut nama Joko, tapi aku mengatakan aku pernah ditipu dan itu justru menguatkanku. Para peserta diskusi bertepuk tangan panjang. Banyak yang mendekat setelah acara untuk belajar dariku. Sore hari pembeli dari Jakarta datang dan langsung menandatangani surat pemesanan besar. Aku kaget sekaligus senang. Ini kontrak terbesar yang pernah kudapat. Aku merasa usahaku benar-benar naik kelas. Aku mengajak tim koperasi makan malam bersama sebagai ucapan terima kasih. Kami tertawa dan bercerita. Aku merasa punya keluarga baru di dunia kerja ini. Malamnya aku kembali ke hotel. Aku membuka ponsel. Ada pesan singkat dari nomor yang dulu dipakai Joko. Saya ikut senang jenengan sukses. Semoga bahagia. Aku membaca pesan itu tanpa marah, tanpa sedih. Aku hanya menjawab singkat, terima kasih. Semoga jenengan juga bahagia. Aku menutup ponsel. Aku keluar ke balkon hotel. Lampu kota Surabaya terlihat indah. Aku menarik napas panjang. Aku berkata pelan pada diri sendiri. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku bisa. Aku membuka buku catatan kecilku. Aku menulis pameran sukses. Pesanan naik. Nama kebun semakin dikenal. Aku resmi mandiri. Aku menutup buku catatan itu. Untuk pertama kali sejak lama, aku merasa benar-benar bebas dan tenang. Aku bangun pukul 4 pagi di Hotel Surabaya. Aku mandi, sholat, lalu mulai membereskan koper dan berkas-berkas. Hari ini aku pulang ke Mojokerto. Pameran buah selesai dengan sukses. Pesanan besar sudah ditandatangani. Tim koperasi datang ke hotel pukul 6. Mereka membantu mengangkat semangka contoh dan brosur yang belum habis. Kami sarapan bersama di restoran hotel. Suasananya penuh tawa. Aku berterima kasih satu persatu kepada mereka. Pukul 7 kami berangkat pulang. Jalan tol Surabaya-Mojokerto ramai tapi lancar. Sepanjang perjalanan aku melihat hamparan sawah dan kebun. Aku teringat awal perjuanganku.
Aku dulu berangkat dari nol, dari lapak sempit di pasar, sampai punya lahan sendiri. Aku menulis di buku catatan kecilku selama di mobil. Pulang dengan kepala tegak. Aku menang atas diriku sendiri. Kami tiba di kebun pukul 10. Udara pagi Mojokerto segar sekali. Para pekerja menyambutku. Mereka sudah menyiapkan spanduk kecil bertuliskan "Selamat datang Bu Putri". Aku tertawa senang. Aku berjalan ke tengah kebun. Aku memeriksa tanaman semangka satu persatu. Aku pegang daun-daunnya. Aku rasakan tanahnya. Aku bicara dengan pekerja tentang jadwal tanam berikutnya. Aku mengumpulkan semua pekerja di bawah pohon rindang dekat rumah. Aku berkata pelan tapi tegas. Kita sudah melewati masa sulit. Kita bertahan. Kita sekarang makin besar. Ini semua berkat kerja sama kalian. Saya ucapkan terima kasih. Semua pekerja tersenyum. Ada yang tepuk tangan. Ada yang mengangguk bangga. Siang hari aku pergi ke pasar tradisional tempat dulu aku berjualan. Banyak pedagang mengenaliku. Mereka menyalamiku. Bu Putri makin sukses ya sekarang, kata seorang pedagang. Aku tersenyum. Alhamdulillah. Semoga kita semua maju bersama. Aku duduk sebentar di warung teh di sudut pasar. Aku menatap lapak lamaku yang sekarang ditempati pedagang baru. Aku ingat masa-masa berat, ketika aku harus mengangkat semangka sendiri, menata dagangan sendiri, dan melayani pembeli dengan sabar. Aku merasa terharu. Aku kembali ke kebun sore hari. Aku mengecek gudang penyimpanan semangka. Gudang itu sekarang lebih tertata. Aku sudah memasang sistem pendingin sederhana dan rak kayu agar buah tidak cepat busuk. Aku juga memeriksa kantor kecil yang baru kubangun di sudut kebun. Di sana ada komputer, printer, dan papan besar tempat aku menempelkan jadwal produksi. Aku merasa seperti naik kelas. Menjelang senja aku duduk di bangku kayu dekat rumah. Aku membuka ponsel. Ada banyak pesan ucapan selamat dari pembeli baru, koperasi, dan teman-teman lama. Semua memberi semangat. Aku menatap langit Mojokerto yang mulai jingga. Aku mengingat semua yang telah terjadi. Suamiku meninggal. Aku membangun usaha sendiri. Aku jatuh cinta pada Joko lalu dikhianati. Aku hampir menyerah, tapi aku bangkit. Aku berkata pelan pada diri sendiri. Aku tidak sempurna. Aku pernah salah pilih orang, tapi aku belajar. Sekarang aku lebih kuat. Aku membuka buku catatan besar yang biasa ku pakai di rumah. Aku menulis. Babak baru dimulai. Fokus pada kebun, pekerja, dan diri sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu jalanku. Malamnya aku makan malam bersama seluruh pekerja kebun. Kami masak bersama, menyajikan sayur sederhana dan buah segar dari kebun. Suasananya hangat. Mereka bercerita tentang keluarga masing-masing, tentang mimpi mereka. Aku mendengarkan dengan senang. Aku berkata di tengah makan malam, kita akan buat kebun ini bukan hanya tempat bekerja, tapi juga tempat kita semua tumbuh. Kita akan bantu petani kecil supaya maju. Semua mengangguk penuh semangat. Aku menutup hari dengan sholat malam. Aku duduk lama di ruang tamu, menatap foto suamiku di meja. Aku berterima kasih dalam hati pada dia, karena dulu dia yang pertama kali mengajarkanku cara menanam dan menjual semangka. Aku mematikan lampu rumah. Aku masuk kamar. Aku menarik napas panjang sebelum tidur. Aku merasa rumah ini lebih tenang daripada sebelumnya. Aku merasa siap menyambut hari baru dengan penuh keyakinan. Aku bangun pukul 4 pagi di rumah Mojokerto. Aku mandi, sholat, lalu duduk di teras rumah. Udara pagi dingin, burung-burung berkicau. Aku memandang kebun semangka yang mulai terang. Aku sadar semua yang kulalui sudah menjadi sejarah. Aku membuka buku catatan besar. Aku menulis tanggal hari ini. Aku merasa ingin menulis semua pelajaran hidup yang sudah aku dapatkan. Aku menulis, jangan bergantung pada satu orang untuk kebahagiaan. Jujur dan disiplin lebih berharga daripada kata-kata manis. Bangkit setelah jatuh lebih penting daripada menang sejak awal. Keberhasilan datang dari kerja sama, bukan tipu daya. Cinta boleh datang dan pergi, tapi harga diri harus dijaga. Aku berhenti menulis. Aku menarik napas panjang. Aku merasa kata-kata itu seperti pondasi baru untuk diriku sendiri. Pukul 6 aku mengumpulkan para pekerja kebun. Aku memberikan pengarahan singkat. Aku berkata, kita tidak hanya menanam semangka, kita menanam masa depan. Kita harus tetap kompak, jujur, dan semangat. Semua mengangguk. Aku juga membuat rencana baru. Membuka pelatihan kecil untuk petani muda di desa sekitar. Aku ingin kebun ini jadi tempat belajar dan berbagi. Aku merasa ini cara terbaik untuk membayar pengalaman pahitku dulu. Siang hari aku pergi ke pasar tradisional lagi. Aku membeli buah dan sayuran dari pedagang lain. Aku menyapa mereka satu persatu. Aku merasa seperti kembali ke rumah sendiri. Banyak pedagang yang sekarang memanggilku Bu Guru Semangka. Aku tertawa kecil. Saya cuma belajar dari pengalaman. Jawabku setiap kali mereka memuji.
Sore hari aku duduk di ruang tamu, memandangi foto suamiku dan foto-foto lama waktu aku masih berjualan di pasar. Aku tersenyum. Aku tidak lagi merasa sedih. Aku merasa bersyukur. Aku berkata pelan pada diri sendiri, aku sudah melalui badai. Aku berdiri sendiri. Aku tidak takut lagi. Malamnya aku mengundang keluarga pekerja untuk makan bersama. Kami menyiapkan semangka besar untuk dimakan bareng. Anak-anak tertawa gembira. Aku merasa rumah ini penuh kehidupan. Aku menutup hari dengan menulis di buku catatan. Hidup bukan soal siapa yang pernah meninggalkan kita, tapi soal bagaimana kita berdiri setelah itu. Aku putri, aku janda, aku petani semangka. Aku bangga, aku menutup buku catatan itu. Aku mematikan lampu. Aku berdiri di depan jendela, memandang langit malam Mojokerto. Bintang-bintang terlihat jelas. Aku tersenyum. Aku merasa semua luka sudah berubah menjadi kekuatan. Aku berkata pelan untuk terakhir kalinya dalam cerita ini. Aku akan terus menanam, terus bekerja, terus hidup dengan kepala tegak. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku siap masa depan. Aku masuk kamar. Aku tidur dengan tenang. Aku tahu esok pagi aku akan bangun lagi, mengurus kebun semangka, dan melanjutkan hidup yang baru.